Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk teman-teman semua. Semoga saja di tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan semoga teman-teman selalu diliputi kesehatan, keselamatan, dan terutama kebahagiaan. Dan semoga juga apa yang sudah kita targetkan di awal tahun 2024 ini akan tercapai di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini di awal tahun ini kami akan mencoba membawakan satu kisah dari salah satu subscriber kita yang bernama Bang Andan. Kisah kali ini baru pertama ya dalam Ilo Ekstrim ini kita bawakan kisah tentang pendakian. Wah, dan pendakian ini kita langsung berangkat saja ke Gunung Merbabu. Tak pakai berlama-lama, kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Sosok wanita itu mengikuti sampai ke rumahku. Di tahun 2016-2017, saat aku masih tinggal di Jogja, saat itu aku bersama teman-temanku akan melakukan pendakian di Gunung Merbabu via Swanting. Tidak hanya satu kali, melainkan 2 kali aku melakukan pendakian ke sana. Kisah pendakian pertama ini berawal sekitar tahun 2016. Saat itu, aku masih bekerja di salah satu mal yang berada di Yogyakarta. Ketika itu aku dan salah satu temanku yang bernama Agung mengobrol sambil mengisi waktu istirahat siang kami, sehingga itu adalah awal dari sebuah obrolan yang berakhir dengan tujuan untuk melakukan pendakian. Dap, besok Senin naik gunung aja. Aku libur malas di rumah, ajakku pada Agung. Siap, aku juga pas libur pak. Tapi jangan cuma 2 orang saja. Coba nanti aku ajak teman yang lainnya. Aku nanti akan coba ngajak Sutikno, Adem, sama Mep-Mep, timpal Agung. Ya sudah, ajak aja timpalku lagi. Kemudian Agung pun lalu menelpon mencoba menghubungi teman-temannya untuk diajak naik gunung. Dan singkat cerita, teman-teman pun lalu datang menghampiri kami dan setelah beberapa obrolan, maka diputuskanlah yang akan mengikuti pendakian adalah aku, Agung, Sutikno, Adem, Mep-Mep, dan Revo. Dan satu kawan dari Sutikno dari Solo yang kebetulan saat itu aku ditunjuk sebagai ketua rombongan. Ya, saat itu kami bertuju sepakat untuk mendaki Merbabu via jalur Swanting yang baru saja dibuka. Tidak tahu mengapa, rasa penasaran kami untuk ke sana sangatlah besar. Just info, Swanting merupakan jalur lama pendakian Merbabu yang ditutup pada tahun 1998 dan dibuka kembali di tahun 2015. Kemudian, pada Senin pagi di bulan Juli tahun 2016, aku, Agung, Adem, Revo berkumpul di kos Adem dan aku pun mulai mengecek segala persiapan dan juga perbekalan teman-teman. Kami mulai jalan ke tempat perjanjian dengan Sutikno dan temannya di seputaran flyover Jalan Magelang. Setelah bertemu, akhirnya kami bertujuh pun berangkat bersama ke base camp dengan menggunakan sepeda motor. Kala itu, beberapa temanku pun nekat untuk membolos kerja karena sejujurnya mereka sangat antusias dalam pendakian Gunung Merbabu via jalur yang baru saja dibuka. Saat kami berangkat, cuaca kala itu sangat cerah, namun ketika mulai mendekati base camp tepatnya berada di bawah wisata Ketepas, cuaca tiba-tiba berubah menjadi hujan lebat disertai kabut yang turun. Di situ timbullah rasa ragu dan juga bimbang di hatiku untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Ya, karena aku pikir terdapat beberapa teman di rombonganku yang belum memiliki pengalaman, sehingga aku pun takut jika terjadi apa-apa di atas sana. Apalagi itu adalah jalur yang masih baru saja dibuka. Namun, perasaan itu pun mulai sirna dikala aku melihat antusias teman-teman yang kala itu sangat luar biasa. Dan akhirnya aku pun lalu mengubur rasa ragu dan juga rasa bimbang yang sempat menaungi pikiranku. Ketika hujan sudah mulai reda, namun masih cenderung gerimis.
Kami pun nekat untuk meneruskan perjalanan ke arah base camp. Kurang lebih jam setengah 2 siang kami pun telah sampai ke base camp dan cuaca kala itu sudah mulai cerah. Saat itu suasana base camp nampak sepi dari para pendaki. Ya, hanya ada kelompok kami. Mungkin karena kami mendaki di hari kerja dan mungkin juga karena jalur yang belum terlalu populer karena baru saja dibuka kembali. Segera, aku pun kemudian menyuruh teman-teman yang lain untuk mengganti pakaian basah mereka dengan pakaian kering, lalu beristirahat sejenak sebelum melakukan pendakian. Setelah melakukan registrasi, kami pun mendapat briefing singkat dari base camp sebelum kami melakukan pendakian. Selamat siang, kami dari pihak base camp ingin menyampaikan kepada kawan-kawan yang ingin melakukan pendakian. Di jalur ini ada beberapa pos, antara lain pos 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, estimasi pendakian sampai di puncak kurang lebih 6-7 jam tergantung dari visi kalian. Dan dimohon untuk teman-teman tidak membakar apapun, tidak meninggalkan apapun, dan tidak membawa kelontongan sapi. Ada mata air di pos 3, dan ucapkan salam di setiap pos ataupun lembah, terutama di area lembah Manding. Dan saya berpesan penting, area rawan jalur ini ada di lembah Manding. Di sana adalah area hutan lebat dengan tanjakan terjal sepanjang 1 km. Jika memang sudah merasa lelah dan juga sudah kemalaman, diusahakan jangan pernah ngecamp di area tersebut. Carilah tempat camp di pos sebelum lembah Manding atau setelah lembah Manding, ungkapnya dengan jelas dari pihak base camp. Setelah briefing dengan tim base camp sekitar pukul 2:30 sore, kami pun segera melakukan persiapan. Ya, kami berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Sepanjang perjalanan, kita pun mengobrol banyak hal dan hanya berjalan santai. Setelah berjalan kurang lebih 30-45 menit, kami pun sampai di pos 1 yang terdapat banyak pohon pinus ataupun cemara. Di pos 1 ini, kami pun memutuskan untuk beristirahat sebentar sekedar untuk minum dan juga meregangkan otot-otot di kaki. Namun, sesaat perasaan ragu di hatiku pun kembali muncul. Duh, sebenarnya ini ada apa? Namun kembali perasaan itu pun aku coba abaikan. Ayo, jalan lagi sebelum kemalaman, kataku pada yang lain. Dan baru saja berjalan 30 menit dari pos 1 menuju ke pos 2, tiba-tiba brak. Aduh, terlihat kala itu Adom terjatuh terlentang dan tas yang ia pakai putus. Ada apa? Tanya Agung. Waduh, tasku pedot pak. Tadi sepertinya ada yang narik, jawab Adom. Halah, paling kecantol sama pohon, timpal map-map. Melihat hal itu kemudian diriku dan juga teman yang lain pun langsung membantu Adom untuk berdiri dan mencoba memperbaiki dengan menyambung tasnya yang kala itu putus dengan menggunakan tali pusrik yang kami bawa. Di tengah usaha kami memperbaiki tas Adom, tiba-tiba saja hujan gerimis kembali turun, tapi kami tetap saja melakukan perjalanan dengan menggunakan ponco atau jas hujan yang sudah kami bawa masing-masing. Kemudian, hawa dingin dan kabut pun mulai turun. Jarak pandang kami kala itu mulai terbatas. Tidak ada lagi pohon rimbun seperti yang ada di pos 1 karena kami sudah berada di kawasan vegetasi bebas. Saat itu, hari pun sudah semakin sore dan sepi, ditambah saat itu rombongan kami tak bertemu satu pun pendaki lain. Mungkin karena kami adalah satu-satunya rombongan yang mendaki di hari itu. Mantap, dinginnya pol, makan mie ayam enak nih, teriak Map. Ngomongnya dijaga Map, timpal Agung. Sorry, ucap Map. Kemudian tak lama nampak gerimis berubah menjadi hujan dan menemani sepanjang perjalanan kami untuk menuju pos 2. Jam 5:30, sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. Maghrib, kita istirahat dulu saja, kataku. Kami pun lalu beristirahat dan mencoba mendirikan bivak darurat agar kami dapat memasak air dan juga mie instan untuk sekedar mengisi energi kami. Dan disinilah kejadian aneh dimulai. Di saat itu, seketika aku dan beberapa teman-teman tiba-tiba saja mencium aroma anyir dan juga busuk. Bajigur, bau apa ini? Gak enak, celetuk Map. Shh, diam aja Map, timpa aku dan Agung berbarengan.
Setelah kami semua isoman, istirahat, sholat, makan, kami pun segera mempersiapkan lampu senter masing-masing. Ya, karena kala itu hari sudah mulai gelap. Saat itu, Agunglah yang berjalan paling depan dan aku sendiri di urutan yang paling belakang. Di sepanjang perjalanan, kami masih terus saja diikuti oleh bau anyir dan busuk tersebut. Setelah kurang lebih berjalan selama 30 menit, kami pun memutuskan untuk beristirahat lagi sebentar untuk sekedar minum dan juga meregangkan otot. Dan pada saat itu, mataku entah kenapa tertuju di satu titik ke arah rerimbunan pohon di sana. Awalnya, aku hanya melihat seperti asap yang awalnya aku pikir itu kabut. Namun ternyata semakin lama aku lihat, asap tersebut tiba-tiba saja berubah wujud. Yang berawal dari asap kini menjadi sosok pocong yang berdiri. Seketika aku pun terkejut, takut, merinding dan lemas menjadi satu. Namun saat itu rasa takut yang menggelayuti ku coba tahan agar tidak membuat panik teman-teman yang lain. Pandangan langsung aku alihkan ke arah yang lain. "Ayo, jalan lagi. Nanti kita kedinginan," ucapku beralasan. Padahal saat itu aku sangat takut karena sejujurnya sosok pocong adalah sosok yang paling membuatku parno selama ini. Kami pun lalu memulai perjalanan dan posisiku kala itu masih yang paling belakang. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang mengikuti di belakang kami. Saat itu aku pun mencoba mengintip ke belakang dan memang ada sesuatu yang terus mengikuti. Akan tetapi aku coba acuhkan walaupun aku tetap waspada. Setelah jalan beberapa jam, kami pun lalu memutuskan untuk beristirahat kembali. Namun saat itu pandanganku hanya aku tujukan ke bawah. Ya, jujur saja, sebenarnya aku takut melihat sosok itu kembali. Dan aku pun sempat berpikir, apa mungkin bau tersebut berasal dari sosok pocong tersebut? Tanyaku dalam hati. Aduh, rambutku kusut ini gara-gara kehujanan. Ada yang bawa sisir gak? Tanya Map. Loh, sisiran biar apa toh Map? Timpa Revo. Ya ben ganteng. Siapa tahu ketemu orang cantik. Kelakar Map. Sudah. Omongannya tolong jangan aneh-aneh, sahutku. Mendengar hal itu, Agung pun segera memperingatkan Map agar lebih menjaga omongannya. Setelah beristirahat sebentar, kami pun segera melakukan pendakian kembali. Dan setelah beberapa jam kami berjalan berangsur-angsur, aroma busuk tersebut menghilang tepat di saat kami akan sampai di area lembah Manding. Di situ hatiku pun mulai lega. Gimana kondisi fisik kalian? Sebentar lagi kita masuk ke area hutan Manding. Kalau memang sudah capek, kita ngecamp di sini saja. Besok pagi baru kita lanjut lagi, ucapku. Dilanjut saja Pak, masih kuat, aman-aman, jawab teman-teman. Sesaat sebelum meneruskan perjalanan, kami semua melihat di atas perbukitan di area hutan Manding terdapat cahaya seperti senter yang mengarah turun. Loh, ada pendaki lain apa ya? Ucap Revo. Ya mungkin, alas Adom. Sesaat kemudian tiba-tiba saja cahaya tersebut pun langsung menghilang. Kami saat itu berpikir mungkin saja pendaki tersebut sedang beristirahat dan mematikan cahaya senternya untuk menghemat daya. Dan kemudian mulailah kami melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan kurang lebih 5-10 menit, sampailah kami di gerbang hutan Manding dengan vegetasi hutan yang cukup lebat. Sebelum kami memasuki hutan Manding, kami pun berdoa dan juga mengucapkan salam. Setelah berdoa dan mengucap salam, aku pun kembali dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, saat itu di sebelah papan tulisan hutan Manding, di area pohon yang berbentuk melengkung seperti kursi, di sana terlihat sosok perempuan menggunakan pakaian putih panjang sedang menyisiri rambutnya. Astagfirullah, ucapku sambil membuang pandangan ke arah lain. Kenapa Pak? Tanya Agung. Apa? Aman, jawabku sambil memberi kode agar kami semua langsung berjalan. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan kembali dan kejadian aneh pun di sini kembali terulang. Karena di sepanjang perjalanan naik kami kala itu tidak berpapasan dengan cahaya yang kami kira adalah pendaki tadi. Padahal saat itu jalur di lembah Manding hanya ada satu.
Cukup lama rombongan kami berjalan di hutan Manding, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, namun kami belum bisa menembus vegetasi hutan tersebut dan jam pun sudah semakin malam hingga tiba-tiba saja terdengar suara brak. Terlihat kala itu map-map terjatuh yang menyebabkan kakinya terkilir. Mendapati hal itu, kami semua pun langsung membantu map-map untuk berada di posisi yang baik karena saat itu posisi terjatuhnya berada di area trek yang terjal. Katanya cuma 1 kilometer, tapi nggak sampai-sampai. Ya Allah, ucap map-map kembali. Sudah, kakimu itu masih sakit. Istirahat saja dulu di sini. Aku sama Agung coba naik dulu, melihat treknya kayak apa dan masih jauh atau enggak, ucapku. Dan saat itu aku dan Agung pun akhirnya melakukan pengecekan jalur. Kurang lebih 30 sampai 45 menit berjalan, kami pun belum menemukan titik akhir batas vegetasi hutan atau batas akhir hutan Manding tersebut. Masih jauh ternyata. Coba dilihat, hutannya masih panjang. Apa kita camp di hutan Manding saja ya? Kasihan map-map, kakinya masih sakit. Kita istirahat dulu saja, jangan dipaksakan, kasihan yang lain. Ya, bismillah saja. Numpang-numpang istirahat di sini. Gimana menurutmu, Gung? Ungkapku. Saat itu, vegetasi hutan masih sangatlah lebat dan trek terjalnya masih sangat panjang. Ya, pikir kami hutan Manding ini masih sangatlah panjang. Ya sudah Pak, gitu saja. Yang penting kita niatnya nggak ganggu, jawab Agung. Ya sudah, kita turun sambil lihat area yang bisa dipakai untuk tenda kita, ucap Agung menimpali. Dan saat perjalanan turun, kami pun menemukan area tanah yang tidak terlalu luas, tapi cukup untuk mendirikan tenda 3 hingga 4 unit. Dan kami pun memutuskan untuk bermalam di hutan Manding. Setelah mendirikan tenda, kami pun segera makan dan mulai istirahat. Dan saat tidur di area tenda, kala itu aku merasa seperti ada cahaya yang sepertinya mengitari kami. Aku saat itu berpikir, mungkin saja itu pendaki lain yang hendak naik atau turun. Selepas melihat cahaya itu, aku pun kembali terlelap. Pak, suara Agung membangunkanku. Gimana? Ada apa? Ucapku. Maaf Pak, saya minta tolong temani buang hajat Pak, ungkap Agung sambil meringis memegangi perutnya. Takut ya? Ya sudah, ayo, sautku. Saat itu Agung pun memilih tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Setelah Agung memilih spot yang nyaman, aku pun lalu duduk di depan tenda dan kemudian menyalakan sebatang rokok sambil menunggu Agung yang kala itu hendak menyelesaikan hajatnya. Tiba-tiba, resek. Agung tiba-tiba saja melari menuju tenda. Ayo masuk Pak, sudah selesai, ucap Agung. Loh, kok cepet, sautku. Sudah, masuk aja dulu Pak, timpal Agung. Kami berdua pun lalu segera masuk ke dalam tenda. Selepas itu, dia pun bercerita dengan berbisik. Ternyata, ketika dirinya sedang membuang hajat, Agung melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk di atas pohon sambil tertawa-tawa. Sesaat langsung angin pun berhembus di area tenda kami. Tak lama teman kami yang dari Solo bangun dan keluar tenda untuk buang air kecil. Namun tak berselang setelah keluar, dia pun terlihat lari kembali masuk ke dalam tenda dan langsung mengambil posisi tiduran. Aku dan Agung yang melihat itu sempat kaget. Namun kami berdua pun tahu jika dia pasti telah melihat sesuatu. Kami pun akhirnya melanjutkan tidur kembali. Ternyata saat kejadian tersebut, dia melihat sosok tinggi besar yang sedang memandang tajam ke arah tenda kami. Berdasar apa yang dia ceritakan selepas turun dari pendakian. Tidak berapa lama, gantianlah aku yang ingin buang air kecil. Setelah selesai dan saat aku hendak kembali ke area tenda, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sosok kakek-kakek tua yang sedang berjalan seolah sedang memutari tenda kami dan langsung menghilang di area pepohonan. Saat itu, aku melihat dengan jelas jika beliau sempat tersenyum padaku. Selepas kejadian itu, aku pun lalu segera masuk ke area tenda dengan perasaan tak menentu dan mencoba untuk tidur kembali. Setelah tidur, aku pun lalu bermimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek tersebut dan di situ dirinya pun berkata, "Jangan takut, aku yang menjaga tempat yang buat kamu tidur." Mendapati hal itu, aku pun langsung terbangun dan sejenak bertanya-tanya dalam hati, apa benar ini cuma mimpi?
Karena tidak bisa tidur kembali, aku pun lalu kembali memberanikan diri untuk keluar dari tenda untuk sekedar mencari udara segar. Saat itu, aku pun ditemani oleh Sutikno mengobrol dan merokok. Dan di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja kami didatangi sosok perempuan cantik berselendang yang jalannya seolah seperti melayang di depan kami. Melihat hal itu sontak, kami berdua seketika mematung dan dia hanya tersenyum lalu menunjuk ke sebuah arah yang setelah kami lihat ternyata ada sebuah rumah besar bercahaya yang berada di atas jurang. Kejadian tersebut terjadi kurang lebih selama 1 sampai 2 menit dan sosok tersebut berjalan dan langsung menghilang begitu saja. Selepas kejadian itu, kami berdua pun lalu bertanya-tanya apa yang dimaksud sosok perempuan itu. Akhirnya, kami pun saat itu segera kembali masuk ke dalam tenda dan tertidur. Saat pagi menjelang, kami semua pun dibuat terkejut. Ya, karena area yang kami tempati untuk mendirikan tenda kala itu ternyata hanyalah tanah sempit yang bersebelahan langsung dengan jurang yang sangat dalam. Tidak seperti yang kami lihat saat malam sebelumnya. Dan tidak hanya itu, salah satu tenda kami ternyata sudutnya menggantung di atas jurang. Astagfirullah, kok kita jadi di pinggir jurang? Semalam itu terlihat tanahnya luas ya. Sebelah sana itu banyak pohon-pohonnya, ucap Sutikno. Ya, semalam aku juga lihat begitu. Aku saja buang air kecil di situ, untung gak masuk jurang. Ya, mungkin kita semalam itu hanya kecapean, jadinya mungkin saja salah lihat. Timpal Agung, syukurnya kami semua masih beruntung karena tidak terjadi hal-hal buruk yang terjadi pasca kejadian tersebut. Setelah kami sarapan, kami pun lalu menanyakan keadaan Map-Map dan dia berkata jika dirinya sudah membaik dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Pagi hari itu, aku dan Agung pun kembali dibuat terkejut karena hanya jalan 10 menit dari tempat semalam kami mendirikan tenda, ternyata itu telah menembus jalur hutan manding dan sudah masuk di vegetasi terbuka. Tidak seperti semalam saat kami memeriksa jalur tersebut. Ya, saat ini keadaan jauh berbeda. Singkat cerita, rombongan kami pun akhirnya sampai di pos Sabana dan kami pun memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan pendakian sampai ke puncak karena kondisi saat itu sudah mulai turun hujan. Setelah bersih-bersih di base camp, kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang dan dalam perjalanan pulang, aku pun kembali merasa jika ada yang terus mengikuti kami. Perasaan itu ada di saat kita mulai memasuki area Muntilan. Namun alhamdulillah hal tersebut tidak mengganggu kami sehingga kami pun bisa tiba di rumah dengan selamat. Kurang lebih 1 tahun berselang dari pendakian tersebut, di antara kami pun baru terbuka dan bercerita atas kejadian saat pendakian. Ternyata saat pendakian teman-temanku yang lain juga mengalami hal-hal gaib seperti yang aku rasakan. Pendakian kedua ini berawal di tahun 2023 yang lalu. Ya, kala itu di hari Senin saat diriku, Andan, Lanang, dan Awan berjanji berkumpul membahas pendakian yang akan kami lakukan. Pukul 5 pagi, aku pun lalu memulai perjalanan ke Jogja dari Demak untuk berkumpul. Saat berangkat aku pun hanya pamit untuk sekedar main ke Jogja tapi tidak pamit untuk membicarakan pendakian. Ya, mungkin itu adalah awal dari kesalahanku. Saat perjalanan ke Jogja, aku pun sengaja melewati Bawen Salatiga Kopeng Ketep Muntilan. Saat melewati tulisan BC Suwanting, tiba-tiba aku teringat pendakian saat itu. Namun di balik semua itu, aku memang sangat kagum dengan Gunung Merbabu yang kala itu terlihat sangat gagah. Sesampainya di Jogja, kami pun lalu berkumpul di tempat Lanang sekitar pukul 11 siang. Yuk, mendaki Merbabu Pak. Suwanting lagi bagus-bagusnya nih sepertinya, ucap Lanang. Tektok apa ngecamp? Tim pahlawan. Tektok saja Pak, ucap Lanang. Mendengarkan Suwanting, kembali dalam hati ini berkata, kok sudah 2 kali hari ini aku mendengar nama itu. Seketika perasaan dan memori di tahun 2015 kembali teringat dengan sedikit melamun flashback mengingat kejadian tersebut. Pak, gimana? Ucap Lanang padaku. Mendengar itu aku pun lalu terbangun dari lamunanku dan langsung berkata, Oke, gas, gak apa-apa.
Setelah beberapa obrolan, akhirnya ditentukanlah tanggal pendakian. Saat itu, kami berencana hanya akan mendaki tektok atau tidak menginap. Setelah itu kami pun lalu menghubungi dua teman kami, dan yang pertama kami hubungi adalah Bang Anton. Saat itu dia pun langsung setuju untuk ikut. Teman kami yang kedua adalah teman kami yang rumahnya di sekitaran Kaki Merbabu, yang saat ini desanya menjadi salah satu desa wisata terkenal di Magelang. Tak terasa, hari yang ditentukan telah tiba. Siang itu, saat waktu sudah mulai menunjukkan pukul 2 siang, kami pun bertemu di tempat Lanang yang ada di Bantul. Aku, Lanang, Awan, dan Anton bersiap berangkat menuju ke desa tempat teman kami Yudi yang berada di Kaki Merbabu. Berangkatlah kami menggunakan mobil pada pukul 5 sore, dan sekitar pukul setengah 8 malam kami pun sudah sampai di desa tempat teman kami tinggal. Oh iya, mohon maaf, saya ndak bisa menemani nanti malam loh. Mohon maaf yo, ucap Yudi. Loh, gimana toh? Tuan rumah loh, ucap Anton. Maklum, pengantin baru, timpalku yang membuat semua orang tertawa. Tapi sebenarnya di situ aku sudah mulai merasa tak nyaman dengan pendakian ini. Ya, perasaan dengan suasana gerimis yang sama yang pernah aku rasakan 6 tahun lalu mulai datang kembali. Mungkin karena aku akan mendaki ke tempat yang sama, tempat di mana aku mengalami hal-hal mistis yang sudah membuatku merinding. Saat dari hujan gerimis hingga mulai bertambah lebat, di situ sebenarnya seakan aku sempat mulai merasa lega. Alhamdulillah hujan, biar nggak jadi, ucapku dalam hati sambil memposisikan posisi tidur. Mau tidur pak? Bareng ya, timpal Bang Anton dengan posisi hendak tidur juga. Setelah beberapa saat memposisikan tidur, tiba-tiba hujan kala itu mulai reda. Alhamdulillah hujannya reda. Ayo siap-siap, ucap Lanang. Mendapati itu kami pun semua segera langsung bersiap. Sekitar pukul 9 malam kami pun diantar menggunakan mobil untuk melakukan pendakian. Saat itu registrasi dan juga administrasi diurus oleh teman kami, dan kemudian kami pun langsung diantar untuk menuju jalur pendakian dan diturunkan di jalur untuk menuju gerbang pendakian. Sedikit disclaimer, saat itu kami tidak mengetahui jika ada larangan baru untuk tidak mendaki Merbabu Suanting di malam hari. Ya, kami pun baru mengetahui hal itu saat kami bertemu dengan pendaki lain saat di pos 3 yang kala itu sedang perjalanan turun. Entah pernyataan itu benar atau tidak, diriku pun tidak mencari tahu. Namun, hal tersebut pun tidak kami gubris dan tetap berniat untuk lanjut naik. Ketika aku mulai menginjakkan kakiku di jalur Suanting kembali, perasaan dalam diriku menjadi tidak karuan. Sekarang pukul setengah 10 malam. Kita akan melakukan pendakian malam. Nah, sebelum kita melakukan pendakian, mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita agar selama perjalanan kita diberikan kelancaran dan keselamatan. Berdoa dimulai. Ucapku memimpin doa. Setelah berdoa di dalam hati dan perasaan mulai berangsur tenang, kami pun mulai melakukan pendakian dengan posisi Anton, Lanang, aku, Awan. Saat itu kami hanya membawa satu carrier besar yang membawa bahan makanan dan dua tas kecil yang berisi pakaian ganti karena saat itu posisi sering hujan. Setelah berjalan 5 sampai dengan 10 menit sampailah kami di gerbang jalur pendakian, dan tidak jauh dari gerbang pendakian terdapat tanah yang cukup luas untuk kami bisa beristirahat sebentar di sana. Jalan santai aja, kita nggak ngejar apa-apa kan, ucap Anton. Ya, sesampainya aja, jawab Lanang. Saat itu kami pun lalu mengobrol santai sambil minum kopi, namun di tengah sepi lebatnya hutan pinus dan dinginnya malam, tiba-tiba saja ya, seketika aku merasa mual yang teramat sangat sehingga membuatku langsung muntah-muntah di area tersebut. Entahlah, saat itu aku seperti merasakan sesak seolah seperti dihimpit oleh orang banyak. Dalam batinku berkata, apa mereka menyambutku datang kembali? Kenapa bang? Tanya Anton. Biasa bang, Awan, tolong aku dong, pintaku kepada Awan. Setelah itu aku pun lalu dibantu oleh Awan, dan ketika rasa mual itu sudah hilang, kami pun mulai melakukan pendakian kembali. Selama pendakian dari gerbang menuju pos 2, perjalanan rombongan kami kala itu nampak lancar tanpa adanya satu gangguan apapun. Tapi
Saat itu aku sedikit kaget karena banyak sekali perubahan di trek yang kami lalui. Ya, keadaannya sudah sangat berbeda dari 6 tahun yang lalu. Namun tempat si Adom dulu terjatuh dan tasnya putus 6 tahun lalu masih sama. Saat trek mulai menanjak naik, kami semua merasakan hal yang sama. Ya, saat itu kaki kami terasa sangat berat, tidak seperti biasanya. 4-5 langkah kami pun berhenti untuk menghela nafas. Namun saat itu kami hanya berpikir, mungkin karena kondisi malam hingga oksigen yang tipis yang mengakibatkan kondisi fisik mudah lelah. Ternyata sepanjang pendakian, Awan bersolawat dalam hati karena ia merasa ada yang tidak benar dengan kondisi kami saat itu. Dan dengan segala perjuangan, akhirnya sekitar pukul 1:30 pagi sampailah kami di pos 2. Di sana kami pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur sebentar. Kita istirahat dulu di sini bagaimana? Jadi saat masuk ke hutan Manding kita sudah segar. Sekarang soalnya sudah ngantuk banget. Ya tiduran 1-2 jam gitu ya, baru lanjut lagi, ucapku. "Siap Pak," jawab semua serempak. Setelah makan kami pun lalu memposisikan tidur dengan beratapkan langit karena saat itu kami hanya tidur tanpa tenda. Di dalam tidurku, aku pun lalu bermimpi bertemu dengan perempuan yang pernah aku temui 6 tahun yang lalu di hutan Manding. Ya, dengan wajah samar-samar, tapi saat itu aku masih bisa melihat ia tersenyum. Sesaat aku pun langsung terbangun dan langsung membangunkan Awan kala itu. Pak, bangun Pak, kita berangkat lagi," ucapku. Kami pun berdua langsung merokok sambil menunggu teman-teman yang lain bangun. Saat itu dalam hatiku berdoa, "Bismillah, semoga tidak ada kejadian apa-apa." Pukul 2:15 dini hari, teman-teman yang lain pun bangun dan kami pun melakukan swap foto karena saat itu Merapi terlihat gagah di seberang. Setelah itu kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Masih teringat di dalam kepalaku jika dulu di pos ini hingga hutan Manding saat itu ditemani bau amis dan busuk, namun aku bersyukur saat ini kejadian tidak terulang kembali. Sekitar pukul 3 atau 4 pagi kami pun akhirnya tiba di hutan Manding. Di situ aku terkejut bukan main karena hutan atau lembah Manding ini rusak dan sudah gundul. Sangat berbeda 6 tahun yang lalu, sudah tidak tampak gerbang dan lebatnya hutan Manding. Selama perjalanan di hutan Manding, kami pun sama sekali tidak menemui halangan. Semuanya lancar dan aku sangat menikmati perjalanan ini. Berbeda saat perjalanan kami dari gerbang hingga pos 2. Dalam hatiku berkata, "Kali ini kau penghuni dan hutan Manding sangat bersahabat denganku. Terima kasih banyak." Namun yang membuatku tidak habis pikir adalah jalur Suanting kali ini sangatlah rusak. Ya, di situ terlihat banyak sekali pohon tumbang. Apakah ini pertanda jika alam menunjukkan untuk meminta rawatlah aku atau apa? Singkat cerita, saat fajar mulai menyingsing kami pun tiba di area pos 3 setelah kurang lebih berjalan sekitar 8 jam. Di pos 3 pun kala itu kami bertemu dengan 3 orang pendaki lain. Saat itu aku sempat mengobrol dengan 3 orang pendaki tersebut dan mereka mengaku pendaki dari Bogor dan juga Jakarta. "Naik jam berapa Mas?" kata salah seorang dari mereka. "Ya sekitar jam 9 atau setengah 10 malam," jawabku. "Loh, emang boleh mendaki malam? Kata orang basecamp nggak boleh," ungkapnya. "Kebetulan saya sama anak kampung sini kok, jadi ya mungkin gak masalah Mas," timpalku memberikan alasan. Tak lama kemudian mereka pun izin hendak pulang lebih dahulu karena ingin mengejar kereta. Selepas mengobrol dan juga beristirahat serta makan dan bersuap foto cukup lama, sekitar pukul 9 pagi rombongan kami pun melanjutkan pendakian. Baru saja berjalan 15 menit, hujan pun tiba-tiba turun dengan cukup lebat. Saat itu yang awalnya kami berniat untuk naik sampai ke puncak dan turun via Selo akhirnya mengurungkan niatan tersebut. Ditambah saat itu kabut menuju puncak sangat-sangat tebal, sehingga kami pun memutuskan untuk turun kembali melewati jalur yang sama. Kami pun mulai berjalan turun dibarengi dengan hujan yang sangat deras, dan ketika mulai masuk di area hutan Manding, hujan itu reda. Di situ kami bersyukur karena perjalanan kami kali ini menjadi tidak terlalu berat. Namun semua kembali berubah saat kami mulai melewati hutan Manding.
Hujan deras kembali mengguyur kami, disertai turunnya kabut. Setelah kami berjalan turun cukup lama, walaupun saat itu hujan sudah reda, akan tetapi perjalanan kami masih diselimuti kabut. Namun sesaat kami merasa aneh dengan kabut yang terus menyelimuti kami. Ya, menjelang pukul 12 sampai jam 1 siang atau kurang lebih 3 sampai 4 jam selepas kami berjalan turun, kami merasa seolah hanya seperti berputar-putar saja di antara jalur hutan Manding menuju ke pos 2. Kala itu, awanlah yang pertama kali menyadari. Aku pikir hanya diriku saja, namun semua ternyata merasakannya. Tapi di antara kami tidak ada yang berani untuk angkat bicara sampai pada akhirnya kami pun bertemu dengan seorang pendaki. Saat itu aku merasa sangat lega. Alhamdulillah ketemu pendaki naik, berarti nggak mungkin salah jalan, ucapku. Kenapa Pak? Tanya Awan. Wah, tidak apa-apa, jawabku. Mas, kok sendirian? Salamku pada sosok pendaki tersebut. Wah, yang lain di belakang. Kami ber-20 orang, dibagi 4 kelompok. Jawabnya Rama. Masnya dari mana? Sahutku lagi. Kami dari Jakarta semua, jawab dia. Hari ini yang naik ramai nggak? Tanyaku kembali untuk menghilangkan rasa khawatirku. Kalau nggak salah tadi di base camp sekitar 80 pendaki mas yang naik, tapi di depan saya ada sekitar 10 pendaki mas, jawab dia. Mendengar hal itu, seketika aku dan Bang Anton pun terkejut dan juga saling tatap. Loh, sudah ada 10 orang yang naik, sautku keheranan. Iya mas, emang nggak ketemu? Tanya sang pendaki. Enggak mas. Wah, mungkin karena kita tadi lewat jalur lain, jawabku mencoba untuk menenangkan suasana. Saat itu, padahal setauku hanya ada satu jalur di trek tersebut. Dan setelah beberapa obrolan, keempat temannya pun lalu datang dan kami pun mulai melanjutkan perjalanan masing-masing dengan harapan semuanya lancar. Kejadian nampak kembali terulang. Ya, saat itu kami merasa mengalami perjalanan dengan interval waktu yang sangat lama. Namun, setelah berjalan hampir 5-6 jam melalui trek dengan vegetasi hutan, akhirnya kami pun berhasil tiba di pos 2. Di sana pun kami bertemu kembali dengan pendaki lain. Kami pun memutuskan untuk duduk sebentar untuk sekedar minum dan makan. Turun mas, ucap pendaki tersebut. Ya, sahutku. Di atas gimana mas cuacanya? Tanyanya. Tadi hujan deras mas. Kalau sekarang ya mungkin sudah reda, jawabku. Mas, mau tanya, tadi ketemu teman saya nggak? Dia jaraknya masih jauh nggak sih? Tanya sang pendaki itu di depanku. Dia jaraknya masih jauh nggak sih? Tanya sang pendaki di depanku. Yang orang Jakarta 20 orang ya mas? Lumayan lah dari sini, ungkapku. Bukan mas, orang Solo 4 orang, ucapnya. Mendengar hal itu, aku dan ketiga temanku baru menyadari jika kami tadi hanya bertemu dengan 5 pendaki dari Jakarta yang mengaku 20 orang, tapi selama perjalanan turun kami tidak bertemu ke-15 orang temannya. Loh, mas saya tadi ketemu pendaki Jakarta rombongan 20 orang nggak? Tanyaku penasaran. Mereka berangkat lebih awal dari kami, mungkin mas kami nggak ketemu, jawabnya. Udah, ayo kita jalan lagi, keburu gelap, ucap Bang Anton. Setelah berpamitan, kami pun lalu melanjutkan perjalanan kembali dengan penuh tanda tanya besar. Dari pos 2 kala itu, area bawah kaki gunung sudah terlihat meskipun samar-samar karena terhalang oleh kabut. Di situ, kami semua pun akhirnya merasa lega karena kami berpikir jika tak akan lama lagi kami akan tiba di bawah. Namun, setelah berjalan cukup lama, kami pun tidak kunjung menemukan pos ataupun hutan-hutan seperti yang ada dalam peta trek pendakian Merbabu. Di situ, rasa kekhawatiranku pun mulai timbul. Ini tersesat lagi atau gimana? Batinku dalam hati. Dan saat berjalan di trek, terdapat kala itu patok setinggi 60 cm. Di salah satu patok yang ada di trek tersebut, aku pun lalu berinisiatif untuk meninggalkan sebuah tanda berupa ranting pohon yang sudah aku susun. Dari patok tersebut kami pun berjalan sekitar 30 menitan dan di situ mental kami masing-masing mulai diuji. Dikala kami benar-benar sadar, kami ternyata melewati jalan yang sama dan betapa terkejutnya aku karena rombongan kami pun kembali menemukan patok yang sudah aku beri tanda tadi.
Dan tidak hanya itu, Awan pun menuturkan jika ternyata dia juga telah menandai akar pohon yang sempat dia pegang sebagai tumpuan, kini dia temui lagi. Di situ kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak lalu berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan. Dan hingga singkat cerita, kami pun kembali berjalan dengan perasaan pasrah atas apa yang sedang menimpa kami. Dengan terus berjalan, entah akan sampai di mana dan kapan. Apalagi saat itu hari sudah mulai gelap dan juga senter yang masih normal hanya tinggal satu, yang lain rusak karena kehujanan dan juga baterai habis. Sebenarnya, rencana kami sore memang sudah sampai ke bawah, tapi ternyata perkiraan kami meleset sangat jauh. Setelah berjalan cukup lama, kami pun tidak berpapasan ataupun bertemu dengan para pendaki lain, padahal berdasarkan informasi ada sekitar 80-an pendaki hari itu melakukan pendakian. Di situ, aku pun mencoba mengkonfirmasi dengan ketiga teman-temanku bahwa saat turun tadi kami hanya bertemu dengan 5 orang pendaki Jakarta dan 6 pendaki dari Solo, dan tidak bertemu lagi dengan pendaki lain. Akhirnya kurang lebih pukul 9 malam setelah perjalanan yang cukup lama itu, kami pun akhirnya tiba di pos 1. Rasa syukur segera kami panjatkan karena kami masih diberi kesempatan untuk pulang ke rumah. Di situ kami semua pun lega jika kami ternyata sudah sampai di bawah, meskipun apa yang telah kami alami saat itu benar-benar di luar nalar. Yang tidak bisa dipikir adalah saat kami mendaki hanya memakan waktu sekitar 7-8 jam. Namun kenapa saat kami turun bisa memakan waktu hingga 12 jam lebih. Dan saat itu kami pun akhirnya sampai di bawah dan dijemput oleh Yudi. Di rumah teman kami itu, Lanang saat itu pun langsung tidur karena ia sudah merasa sangat lelah. Ketika kami bertiga, aku, Awan, Anton bercerita tentang apa yang sudah terjadi setelah di pos 1. Ternyata kala itu Awan melihat sosok tinggi besar menatap kami dengan tajam dari balik pohon cemara. Beruntung, aku tidak melihat sosok itu, atau mungkin karena sudah sangat lelah, sehingga aku pun sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti itu. Ada pula cerita tentang sosok-sosok lain yang mengikuti. Banyak yang kami obrolkan saat itu hingga akhirnya rasa lelah mengharuskan kami untuk menghentikannya. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan ke Jogja dan beristirahat kembali. Aku berpikir jika kisah ini akan berhenti sampai di situ, namun aku salah. Di pagi harinya aku terbangun dan izin untuk pulang karena saat itu aku mempunyai tanggungan pekerjaan yang harus segera aku selesaikan. Singkat cerita, aku pun pulang pada pukul 10 pagi, langsung berangkat menuju ke Semarang karena memang ada pekerjaan. Hingga pukul 11 malam, pekerjaan tersebut pun baru selesai dan aku putuskan untuk langsung pulang ke Demak. Dalam perjalanan pulang, diriku merasa sangat mengantuk. Hingga akhirnya pada pukul 12 malam, saat aku sudah akan sampai di rumah, aku pun menyempatkan diri untuk mampir sebentar ke angkringan untuk membeli makanan dan juga minuman. Di tengah-tengah aku sedang menyantap makanan di angkringan tersebut, tiba-tiba saja penjual angkringan itu berkata, "Loh, kenapa itu? Kok tiba-tiba lari?" ucap penjual angkringan yang mengomentari satu orang pemuda yang tiba-tiba saja lari selepas berjalan di sebelah mobilku. Saat itu, aku tidak berpikir yang aneh-aneh dan menanggapi ucapan penjual angkringan tersebut. "Ada apa, Pak? Memangnya tadi kenapa?" tanyaku. "Gak tahu, Mas. Mabuk kali dia," ungkap sang penjual angkringan. Hari gini masih mabuk," timpalku. Mas, maaf. Itu teman perempuannya kok nggak diajak turun? Emangnya nggak kepanasan di dalam mobil?" ucap penjual angkringan tersebut yang sontak membuat aku terkejut. "Loh, saya sendirian kok, Pak. Nggak sama siapa-siapa," jelasku saat itu. Seketika aku pun langsung berdiri dan melihat ke arah mobil yang aku parkir tidak jauh dari warung angkringan tersebut. Sekelebat, di dalam mobilku kala itu terlihat sosok perempuan yang terlihat tidak asing. Ya, perempuan itu adalah sosok perempuan yang pernah aku temui di Merbabu 2 kali. Segeralah aku menghampirinya. Namun saat aku sudah sampai di dekat mobilku, sosok tersebut pun langsung menghilang. Aku pun langsung kembali ke warung angkringan.
Masnya yakin sendirian? Ucap sang penjual angkringan itu. Iya pak, kosong, lihat aja sendiri, ucapku terengah. Setelah itu di antara kami pun terasa hening tanpa ada obrolan lebih lanjut. Setelah membayar, aku pun lalu memutuskan untuk langsung berjalan pulang. Dan saat itu aku pun tidak tahu apakah sosok perempuan itu hanya menemani dan mengantar aku pulang atau ingin ikut sampai dengan ke rumah. Entahlah, karena hingga saat ini aku tidak berusaha mencari tahu akan hal itu. Selesai. Wah, luar biasa, kisah yang sangat keren banget ya, keren banget. Horornya dapet, dan ketika menurut saya lebih mengerikan ketika kita disasarkan ya, menurut saya, daripada ya, tapi dua-duanya nggak enak sih, ketemu hantu nggak enak, tapi disasarkan tuh lebih kayak kita masuk ke dimensi lain ya. Dan yang keren dari kisah ini adalah kita dapat dua kali kisah ya, kisah pendakian, dan yang terakhir di tahun 2023. Luar biasa Bang Andan, sekali lagi terima kasih kisahnya, dan banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita ambil dan dibuang yang buruknya saja. Salah satunya yang jelas tadi di pendakian pertama tuh map itu ya, yang keloknya ya. Jadi dia intinya harus menjaga lisan lah, kita menjaga lisan di tempat-tempat yang baru kita datangi, terutama apalagi di gunung atau di hutan ya. Jadi mungkin itu sih. Dan yang menarik tuh di terakhirnya tuh, ternyata sosok wanita yang sudah dia temui itu ikut sampai ke mobil dia ketika sudah sampai di tempat dia. Wah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih, dan semoga kisah tadi bisa menghibur seluruh teman-teman ya, khususnya para pecinta horor, penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari Ilok Extreme. Dan yang buat punya pendapat lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, klik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa klik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilok Extreme kami upload setiap hari jam 7 malam. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah bertemakan misteri horor ya, diangkat dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman atas dukungannya selama ini dan atas kehadirannya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bertambah semangat dalam mengupload video setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.